Welcome back to ibadah new normalnya Zil. Sedikit berbeda ya. Dan saya sepertinya salah berdiri, harusnya di atas. Oke, selamat datang teman-teman di ibadah new normalnya Zil. Dan pastinya setelah sekian lama akhirnya kita bisa beribadah offline lagi ya. Walaupun memang ada sedikit beberapa protokol yang berbeda. Kita harus memperhatikan protokol kesehatan mulai dari berjaga jarak, memakai masker, dan harus cuci tangan dulu sebelum masuk. Dan tenang aja buat teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa beribadah online di YouTube-nya Zil. Setiap hari Minggu jam 5 sore, kalian tunggu aja, kalian bisa beribadah di situ. Oke? Dan untuk ibadah minggu depan, tunggu informasinya di Instagramnya Zil @zilrockon. Nah, di tengah pandemi seperti ini, pastinya sedikit berbeda ibadah kita kali ini. Mulai dari awal sampai akhir nanti, semuanya ada yang, apa ya disebutnya ya, ada yang perlu disesuaikan lah dengan protokol kesehatan. Nah, untuk persembahan, kalian bisa scan QR yang ada di belakang sana. Jadi kita persembahannya tidak menggunakan amplop atau duit cash lagi, tapi kita menggunakan QR. Jadi kalian bisa langsung transfer aja. Nah, di sini QR-nya nih. Kalian bisa pakai OVO, Dana, link aja, GoPay, dan juga bisa juga scan QR ke BCA via transfer. Oke? Dan untuk nanti setelah ibadah, kalian diminta untuk langsung meninggalkan gedung KTC dan keluarnya secara bergiliran. Jadi nggak grusuk-grusuk, nggak ngumpul-ngumpul di depan, tapi kalian langsung keluar dan pulang. Entah pulang atau kalian ngumpul di luar, intinya kalian harus meninggalkan gedung KTC setelah ibadah ini. Gue sedikit grogi ya. Setelah sekian lama gue tidak nge-MC lagi, dan kayak setelah sekian lama kita nggak ibadah bareng, dan apa ya, gue pengen sharing sesuatu sih tentang apa yang gue alamin selama akhir-akhir ini, semenjak ada COVID gitu. Lumayan berimpact di dalam hidup gue ya. Jadi gue tuh sempet mulai mencari kerjaan baru di awal tahun ini. Itu berarti waktu itu sebelum ada COVID ya. Sebelum ada COVID gue coba cari kerjaan baru, dan awalnya tuh berjalan lancar semuanya. Sampai tiba-tiba COVID masuk ke Indonesia. Itu beneran membawa dampak sih. Kayak gue interviewnya jadi ketunda, dan gue tidak berpenghasilan gitu. Jadi gue sempet takut, dan gue awal-awal tuh gue kayak bersungut-sungut ke Tuhan, kayak aduh Tuhan nih kenapa ada COVID sih, gara-gara COVID nih gue gak bisa kerja, gue gak bisa dapat kerjaan baru gitu. Dan COVID itu dari Februari, kalau gak salah dari Februari udah mulai masuk, sampai kita PSBB semuanya di stop. Dan posisinya tuh gue lagi di dalam masa seleksi, buat nyari kerjaan baru. Dan cukup ketunda sampai dari gua apply-nya di Januari, ketunda sampai bulan Mei, cukup lama. Dan gua tuh menaruh harapan di tempat ini, di kantor ini kan, karena gua tuh bilang ke Tuhan kalau gua masuk kantor ini, tahun depan gua bisa kuliah gitu. Gua sangat berharap, dan gua minta banget lah ke Tuhan kalau misalkan lu lancarin semua prosesnya. Dari kelima tahap, gue udah sampai ke tahap yang keempat. Dari 5 tahap gue udah sampai ke tahap 4, interview terakhir gue lolos gitu. Gue udah seneng banget gitu. Kayak akhirnya selama ini gue bisa kerja lagi, gue bisa mewujudkan lah apa yang gue mau. Dan gue mulai pala batu gitu ketika ditawarin kerjaannya ini ternyata ada syaratnya. Syaratnya adalah weekend gue kemakan. Jadi ya waktu gue gereja, waktu gue komsel atau waktu gue pelayanan itu pasti gue kurangin gitu. Dan gue nego sama Tuhan, ini kerjaan makan waktu nih, tapi gue pengen
dan gue mau gitu, karena ini bisa membantu gue buat masa depan gue lebih baik. Dan akhirnya gue ngomong ke Tuhan, Tuhan kalau lu kasih, lu lancarin. Kalau lu gak kasih, lu gagalin langsung. Dan minggu depannya setelah gue tahu kerjaan gue seperti itu, minggu depannya gue dapat email, selamat kamu lolos ke tahap selanjutnya. Jadi ini tahap terakhir ya. Nah waktu di tahap terakhir itu, gue udah pede banget dong, wah ini Tuhan ngasih nih interview gue yang terakhir lolos. Gue tinggal cek kesehatan dan tanda tangan kontrak gitu. Dan akhirnya gue pede dong, gue udah ngehubungin sana sini buat gue cari kosan, buat gue jas ya. Sabar ya. Dan gue udah mulai cari sana sini, dan akhirnya gue sudah berharap banget gitu dengan pekerjaan ini, karena interview gue yang di kantor lain gue tolak demi satu ini. Sebegitu berharapnya gue, dan akhirnya gue ditolak. Gue nggak tahu kenapa, intinya gue ditolak. Padahal gue cek kesehatan di rumah sakit, gue sehat gitu. Ya gimana nggak sehat, lu lihat aja badan gue sehat gini kan. Dan kayak gue sempat kecewa. Email di mana gue ditolak itu bener-bener bikin gue, aduh gimana sih, kayak lu udah nunggu lama nih, udah dibawa tinggi, terus lu dijatohin gitu. Cukup buat gue pucet seharian sih. Itu bener-bener seharian gue di kamar, gue ngomong ke nyokap gue ngomong ke Enci gue, Ma, aku ditolak gitu. Terus gue langsung kayak, gue gak nangis tapi sedih sih, tapi gue gak nangis. Tapi kayak gue sempet kayak, aduh Tuhan, ini prosesnya udah lama loh, ini prosesnya udah cukup panjang, gue buang waktu. Gue berharap ini banget, gue berharap kerjaan ini banget, tapi kenapa Tuhan gak kasih. Dan akhirnya gue kemarin komsel dan gue cerita ke teman-teman gue sadar ketika menurut kacamata gue mungkin ini gak baik. Dengan gue gak dapatnya kerjaan ini, gue kesel menurut gue, karena gue menganggap kayak Tuhan gak pelihara gue, Tuhan gak ngasih gue. Tapi gue belajar, gue diingetin sama temen gue, kayak menurut lu emang ini gak sesuai dengan keinginan lu, Son. Tapi ingat Tuhan tuh punya rencana yang lebih lagi buat lu. Gue belajar sadar bahwa gue tuh terlalu berharap kepada pekerjaan itu, tapi gue gak berharap kepada Tuhan. Dan akhir-akhir ini gue kayak, oh iya gue salah nih, gue harusnya berharap sama Tuhan. Dan gue percaya di Yeremia 29 ayat 11 ya, dibilang rancangan Tuhan tuh rancangan baik dan bukan rancangan kecelakaan gitu. Dan gue pengen ingetin ke kalian kayak, gue gak tahu apa yang kalian alamin selama pandemi ini, entah itu baik, entah itu buruk. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu ada. Yang kita kurang adalah kita sadar bahwa Tuhan itu ada gitu. Gue pengen ajak kalian, yuk sama-sama kalau misalkan kalian lagi ngalamin sesuatu, lagi susah, lagi ngalamin apapun yang mungkin gak enak. Gue cuma share kalau yuk sama-sama balik ke Tuhan gitu. Balikin poros lu, balikin fokus lu ke Tuhan, bukan apa yang di dunia ini. Yuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Oke. Ya guys, hari ini kita siapin hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. So today open your heart. Buka hatimu, buka mulutmu, kita mau sembah Dia. Kita mau lihat dan rasain betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan gue percaya apapun yang sedang kalian alami saat ini, apapun yang sedang kalian rasain, mungkin kayaknya pandemi ini kayak gak berlalu-lalu, atau kalian punya pikiran-pikiran lain yang membuat kalian khawatir. Yuk sama-sama hari ini kita mau confess bareng-bareng. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada di setiap langkah kita. Bahwa Dia gak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu setia dalam hidup kita.
Engkau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, Yesus, ku percaya padamu Tuhan. Katakan di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku.
tinggalkanku Tuhan. Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Apapun cerita hidupku, Kau selalu di sampingku Tuhan. Di setiap langkahku, Kau tuntun hidupku Tuhan. Jesus. Setiap langkah kami Tuhan, di setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai apapun yang kami lakukan Tuhan. Meskipun terkadang Tuhan kami ngerasa takut, kami merasa khawatir akan apa yang ada di depan kami Tuhan. Seringkali kami melihat segala sesuatu dengan pikiran kami sendiri, dengan kacamata kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau confess ke jiwa kami Tuhan, kami mau confess ke diri kami sendiri Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, bahwa Engkau Tuhan yang sudah menyediakan semua yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Kami hanya perlu percaya sama Engkau Tuhan, kami hanya perlu untuk terus berserah sama Engkau, dan terus memuji Engkau Tuhan dan menyembah Engkau, karena kami tahu disitulah kekuatan kami Tuhan. Disitulah Engkau yang akan memberikan kami kedamaian. Di situ Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melewati Tuhan segala masalah kami, melewati segala hal-hal yang Engkau sedang berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami gak lupa juga Tuhan untuk terus bersyukur Tuhan akan apapun yang terjadi Tuhan. Ajari kami untuk terus Tuhan boleh dekat sama Engkau. Ajari kami untuk terus boleh berserah sama Engkau Tuhan di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar firman-Mu. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Coba lihat kanan kirinya, muka-muka bersuka cita, ketutupan masker ya. Tapi tetap bisa melihat. Coba lihat kanan kirinya, manusia bukan? Manusia ya. Coba lihat kanan kirinya, beri senyum. Walaupun tidak terlihat. Teman-teman, hari ini kakak mau sharing cerita-cerita. Tolong timernya jalan, kalau nggak bisa kebablasan, biasa seperti itu sih. Jadi kasih timer aja, dicepetin 2 menit nggak apa-apa. Oke, hari ini kakak pengen sharing cerita-cerita aja sama-sama kalian. Karena saya yakin yang jago pengajaran, jujur saya bukan jago pengajaran, saya cuma jago cerita-cerita aja. Sama jago ngobrol-ngobrol aja, iya enggak? Yang pernah ngobrol pasti iya gitu ya. Nah, hari ini kakak pengen bawa suatu hal yang sangat-sangat benar-benar sedang terjadi di tengah-tengah kita. Hal yang simple tapi benar-benar sedang kita alamin. Gak hanya buat orang yang dalam situasi kondisi yang enak, tapi juga dialami dengan orang-orang dengan situasi kondisi yang tidak enak. Mungkin kakak aja kali ya, gak tahu deh. Tapi kakak yakin kalian sedang ngalamin ini. Kakak lagi mau share tentang semangat. Kalau kakak pribadi ini kakak cerita, akibat dari WFH kakak yang, kakak mah gak WFH ya, malah nggak bekerja gitu 2,5 bulan tidak kerja. Yang terjadi adalah kebablasan, mager, enak di rumah aja, terus bodo amat, terus agak-agak ansos gitu ya. Tapi setelah WFH kelar, rasanya pas ketemu orang tuh kayak akhirnya ketemu manusia lain gitu ya. Akhirnya ketemu di dunia ini ada orang lain gitu selain suami saya yang di rumah, terus Jeven, terus kebetulan mbaknya pas itu juga pulang kampung, jadi tiap hari cuma ketemu bertiga doang. Pas WFH kelar, pas udah kembali bekerja, ketemu orang setiap hari, kakak kerja bergantian dengan muka yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, mereka cerita, kakak seneng gitu. Ternyata hanya kakak keluar sebentar, kakak kerja memberikan semangat buat kakak. Tapi pas kakak ngobrol sama temen kakak yang kebetulan profesinya sama, dia cerita, pas aku udah kembali kerja Yen, itu tuh bawaannya mager banget. Kalau bisa nggak usah kerja deh hari itu, gitu kan. Kalau bisa nggak terima pasien dulu, gitu mereka bilang gitu. Kayaknya pengen leha-leha di rumah, gitu. Jadi keadaan sikon yang kemarin kita alami dan mungkin sampai sekarang kita masih sedang alamin corona, yang membuat orang jadi terbatas, membuat semangat mereka juga semakin terbatas. Kerja mereka jadi terbatas dan mempengaruhi semangat mereka. Kan gua kerja cuma seminggu 3 kali, 2 kali kak. Kan gua kerja cuma selang-seling kak. Ya udahlah, gua semangat pas gua pergi keluar atau enggak kak, gua semangat pas gua di rumah kerja, meeting Zoom, setelah kelar, gua juga udah biasa lagi, Netflix langsung kan ya. Sekarang apalagi ada film baru ya, tadi malam saya ngobrol sama suami saya, ada film baru saya Netflix, judulnya titik-titik. Nanti promo lagi ya. Ya itu masih bawa-bawa hawa-hawa yang kemarin-kemarin gitu. Ada juga orang yang udah kembali bekerja yang katanya kemarin meratapi nasib, bosan banget di rumah, gak kerja, gak ngapa-ngapain, pas kembali kerja sama aja. Semangatnya sama, kondisinya sama, moodnya sama, perasaannya sama, pikirannya juga sama. Ada juga pun orang yang mungkin lagi menunggu, kayak tadi Son cerita ya, lagi menunggu kerjaan atau enggak lagi menunggu interview atau enggak lanjutan dari interview. Semangatnya berbeda dengan sebelum terjadinya pandemi gitu loh, kondisi hatinya berbeda. Nah sebenarnya apa sih yang sedang kita alami belakangan ini? Apa sih orang-orang yang sedang pusingkan? Kakak juga lagi pusingkan, tapi bersyukur sih sebulan kakak kerja udah kembali semangat. Pas kemarin pandemi juga semangat, nanti kakak cerita deh. Oke, di Mazmur 143 ayat 4 itu dikatakan bahwa semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku.
Nah, di sini dikatakan dengan jelas bahwa di saat semangat kita lemah lesu di dalam diri kita, hati kita tertegun. Tertegun pas kakak cari tertegun itu apa tuh? Hati kita diam. Atau enggak sebaliknya, saat hati kita lagi diam, hati kita lagi beku, hati kita lagi mati, semangat kita juga mulai lemah lesu. Kakak melihat ada hubungan antara di saat hati kita nggak benar, semangat kita pun juga udah loyo. Di saat hati kita lagi kering, semangat kita udah hilang. Di saat hati kita lagi tidak bersuka cita, semangat kita juga nggak bersuka cita. Sepertinya kalau kakak baca, menurut pandangan kakak ini ada relate antara hati dan semangat. Namun kakak teringat dengan firman Tuhan, kisah-kisah di dalam Alkitab, yang orang-orang yang sangat bersemangat apapun yang sedang mereka alamin. Mungkin di saat hatinya lagi ke pressure, hatinya lagi sedih, mereka tetap semangat. Kalian tahu kisah tentang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun? 12 tahun dia mengalami pendarahan. Kalau kakak bisa ibaratkan, kakak wanita ya, pendarahan. Jujur, tamu bulanan yang kita tiap bulan datang buat para wanita, mungkin ada beberapa yang biasa aja, tapi ada beberapa wanita yang ngalamin kram, sakit perut, gak enak, sampai pucat, bahkan teman kakak ada yang pingsan. Apalagi ini pendarahan, mungkin lebih dari itu tamu bulanan, dan berlangsung selama 12 tahun. Setahu kakak, dulu ya, bukan dulu, sekarang juga, pas kakak lagi ngerjain pasien kakak, pas kakak lagi operasi, pas tiba-tiba pendarahan, kakak udah harus mikirkan hari itu apa yang harus kakak lakukan. Kakak harus cepat-cepat menjahit, kakak harus berikan obat untuk menghentikan darah, itu yang harus kakak lakukan. Tetapi wanita ini mengalami sakit pendarahan yang gak berhenti-henti, dia udah coba segala tabib, tapi gak berhenti selama 12 tahun. Kakak bayangin anemia tuh mungkin ya, kurang darah, butuh obatit gitu ya, tiap hari. Tapi yang kita bisa belajar dengan wanita ini, dia masih memiliki semangat yang berapi-api, semangat yang kuat. Bahkan saat Tuhan Yesus datang, dia berpikir asal ku jama aja jubahnya Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Betapa kalian bisa melihat 12 tahun teman-teman. Saya menunggu papa saya bertobat untuk percaya ke Tuhan Yesus itu 17 tahun sampai 19 tahun itu lama. Dari saya TK, masih kecil, setiap papa saya pulang, kita cepat-cepat disuruh mama saya pura-pura tidur. Setiap kali dulu saya ke sekolah minggu, pasti mama saya titip saya ke tetangga, bilang alasan kemana, padahal lagi jemput untuk sekolah minggu. Dan itu baru terjauh 17 tahun kita doain. 17 tahun waktu yang lama, 12 tahun itu waktu yang lama. Bisa diibaratkan itu seperti baby yang baru lahir sampai umur 12 tahun apa SMP ya, kelas 1, kelas 2. Kalian bisa bayangkan betapa lamanya, tetapi dengan begitu lama, durasi yang begitu lama, wanita ini tetap memiliki hati yang benar dan dia tetap memiliki semangat yang benar. Semangat yang percaya penuh akan Tuhan. Dia udah dengar tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan banyak orang. Asal ku pegang aja jubahnya, saya akan sembuh, dia bilang gitu. Wow, semangatnya luar biasa banget, hatinya luar biasa banget. Kita aja 3 bulan di rumah, aduh bosan banget. Asal ku jama aja mall, gue udah happy, malah gitu gak mungkin ya. Asal gue ketemu orang gue bisa happy. Men ini responnya bagus banget ini wanita ini. Yang kedua, orang yang sangat bersemangat dalam firman Tuhan, yang berketetapan untuk hatinya benar walaupun situasi gak enak, itu adalah Daniel. Bukan Daniel Hermawan ya, tapi Daniel juga luar biasa kok ya. Ya Daniel ya, traktir pulang makan ya. Oke, nah saat Daniel dilempar di lubang singa, dia memutuskan hatinya untuk selalu percaya kepada Tuhan penuh. Di dalam lubang singa pun semangatnya tidak pudar dan dia terus percaya bahwa Tuhan melindungi dia, menjaga hidup dia. Sedangkan Raja Darius udah panik, besoknya dia mau lihat apakah Danielnya masih hidup, apa tinggal tulang belulang. Apa yang dikatakan Daniel? Kalau kalian tahu saat Raja Darius membuka batu penutup
Kekalah rajaku. Kekalah hai rajaku. Luar biasa ya. Di tengah situasi kondisi yang gak enak pas dia sehari setelahnya dia masih bisa mengatakan kepada raja, yang mungkin raja itu juga berat hati untuk masukkan dia ke lubang singa karena wakil raja menyuruh dia dan menghasut dia dan menasihati dia. Tetapi saat dibuka, yang terjadi adalah hati Daniel tidak menggerutu, dia tidak mengeluh. Lu lihat kan gue selamat, mau coba gak lu? Enggak begitu. Tapi dia katakan kekalah rajaku. Bagaimana di suatu situasi kondisi gak enak dia masih bisa mengatakan, terpujilah engkau raja, kekalah engkau raja, diberkatilah engkau raja, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, siapa yang tahu ini? Ayo, siapa yang tahu? Yes, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita baca cerita ini keren banget sih. Pada waktu Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan rakyatnya disuruh untuk menyembah, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dia memutuskan untuk dia bilang, tidak, saya tetap akan menyembah Tuhanku. Raja marah, Nebukadnezar, dan dia menaruh mereka di perapian. Saat mereka ditaruh di perapian, Raja Nebukadnezar melihat, kok kayaknya sepertinya ada 4 orang di dalam. Ada anak dewa di dalam. Kalau kalian baca di ayatnya di Daniel, dia di dalam perikop Daniel juga, dikatakan saat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu keluar, tidak dijumpai bau hangus dan terbakar dan apapun. Di tengah kondisi dia nggak enak, dia tidak mematahkan semangatnya untuk dia terus percaya kepada Tuhan. Dia tahu hatinya percaya kepada siapa dan dia memutuskan dia untuk terus bersemangat untuk membuktikan bahwa Tuhannya dia hidup, yaitu Yesus. Dan sejak itu semua orang percaya kepada Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita terkadang di situasi dan kondisi yang tidak enak? Saya katakan bahwa secara manusia, secara daging, wajar kita berduka, wajar kita sedih, wajar kita meratapin. Tetapi kabar baiknya adalah kita harus ingat setiap apa yang Tuhan lakukan hidup kita. Janji Tuhan buat hidup kita itu gak pernah berhutang, gak pernah lewat, gak pernah tidak ditepatin. Kakak teringat, mungkin kalian pernah dengar ya yang kakak sering cerita gitu ya, Kak Jesse juga cerita 2 minggu lalu bahwa pas setelah corona itu kakak itu sedang bersiap-siap untuk membuka cabang kakak yang baru di daerah, udah siap semuanya. Jadi kakak akan buka klinik yang baru di cabang yang baru dengan alat yang udah kita beli, dengan bahan yang kita udah beli, itu udah keluar, udah bayar cash. Dan tim yang akan kerja di situ bahkan sampai nakesnya, maksudnya perawatnya, semuanya pokoknya kakak udah atur lah, udah rapi dan kakak merencanakan bersama Kak Jesse, Maret kita akan buka. Udah siap semuanya. Ada satu tender yang kakak sama Kak Jesse lakukan yang lumayan cukup besar. Itu yang kakak cerita sama Kak Jesse, kita mengalami penipuan. Dan sampai sekarang uang kami juga belum balik gitu ya, uang kami belum balik dan gak jelas gitu ya orangnya. Dia menjanjikan terus-menerus ulur-ulur sampai minggu ini. Ya sekarang udah posisi hati kakak udah merelakan sih. Udah ya udahlah. Suami kakak juga bilang, udah saya ikhlasin, Tuhan mau ganti lebih. Terus singkat cerita, saat bulan 3 itu kondisinya kakak tahu kakak tipu, terus udah keluar uang lumayan besar buat persiapan yang di klinik yang baru, dengan kakak udah meeting sama orang-orangnya, tiba-tiba ketunda, terus abis itu bingung karena mereka udah perjanjian kan akan kerja gitu loh, plus pandemi nggak boleh kerja lagi di tempat kakak sampai waktu yang belum ditentukan, jadinya itu benar nggak jelas kemana kapan. Terus ditambah itu, terus dapat pengumuman juga sekolahnya Jeven tutup permanen. Kakak langsung berpikir, wah sama Kak Jesse, jujur pada waktu itu kakak berasanya ini momen yang kakak berasanya si keadaan yang gak pernah kakak alami tapi bertubi-tubi gitu loh. Itu kalau gak salah selang cuma seminggu deh kakak baru tertipu, seminggu kemudian Jeven sekolahnya permanen ditutup
Terus kakak harus mikir dia harus pindah sekolah, padahal tinggal setahun lagi dia SD, harus bayar uang pangkal dan lain-lain. Ya pokoknya seperti itulah. Plus orang tua kakak juga cerita, orang tua kakak usaha, mereka lagi drop abis-abisan. Jadi tuh kayak kondisinya itu gak enak gitu situasinya. Kalau saya pas itu pernah datang share di Komsel Rabu, kakak cerita ya semuanya yang terjadi, itu jujur tuh kayak poin terberat kakak sih. Yang kakak tuh, ya kalian tau lah gitu loh. Kakak itu gimana ya, jujur ya, ini momen terberat dibandingkan kakak pas keguguran. Jadi menurut kakak ini pukulannya terlalu berat menurut kakak sih, maksudnya bertubi-tubi. Sedangkan kakak melihat alat dan bahan di gudang kakak yang di rumah itu masih banyak yang kakak udah beli habis banyak gitu lah buat klinik kakak yang baru. Puji Tuhannya kakak pas itu meratapi, sehari, 2 hari, 3 hari, suami kakak tahu gitu kan, meratapi dan kakak selalu bilang sama Kak Jessy, tolong handle Jeven dulu, boboin maksudnya, boboin malam gitu kan, sekarang keterusan deh ya. Ya kakak lakukan adalah di kamar sendiri kakak berdoa, kakak mendengar, kakak bercerita ke Tuhan, Tuhan saya lagi banyak pikiran, Tuhan saya lagi capek. Bahkan pas momen bulan 3, 4, ini bulan berapa sih? 7 ya? 3, 4, 5, kakak puji Tuhannya Tuhan selalu memberikan janji-janji yang ulang-ulang di hati kakak untuk kakak terus percayakan Tuhan, kakak bangkit lagi, semangat kakak mulai kembali lagi. Tiba-tiba datang lagi orang yang menuduh lagi di pikiran kakak, tuh kan lu failed, lu gagal. Itu terus. Di Amsal 23 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kakak sempet di fase ini kakak ngerasa, gue mau buat perhitungan dalam diri kakak begini, ya Yen lu failed. Ya lu failed, cukup tuh Yen, itu self talk tuh banyak. Tuhan tidak menyertai lu, emang bukannya jatah lu apes, itu udah keluar terus di pikiran kakak, overthink. Tuh kan, lu gak mampu, diem aja lu, itu sampai kata-kata itu sering banget. Tuh kan, lu mau kasih lihat kan, lu bisa beriman besar kan, Tuhan gak mungkin lebarin kapasitas lu, cukup 1. Itu udah kata-kata itu yang benar-benar membunuh. Gak ada orang lain yang ngomong self talk di kakak sendiri. Kakak mengaminkan dan terjadilah. Tenggelam jauh kakak hidup dengan self talk yang bukan dari Tuhan. Tiap hari kakak bangun, kakak baca firman. Mungkin kakak gak pernah share, kakak tiap hari kakak baca firman. Pagi, siang, sore self talk keluar. Sampai di momen lelah. Kakak hajar, kakak distract diri kakak. Malam boboin Jeven lagi. Kakak doa lagi, nangis-nangis. Tuhan aku serahin semuanya. Tuhan ambil pikiran saya, ambil perasaan saya, ambil semua perencanaan dalam hidup saya. Serem ya. Iblis itu menipunya itu sangat luar biasa. Kalau kalian ingat kisah yang 3 orang tadi, wanita dalam pendarahan, Daniel masuk lubang singa, Sadrak, Mesak dan Abednego. Iblis menipu untuk mengambil semangatnya, untuk mengambil hatinya, untuk mengambil imannya, supaya dia meratapi situasi kondisi yang dia alamin. Singkat cerita, kakak memutuskan untuk kakak mendistract, membuat disiplin diri kakak buat face shield, mungkin kan tahu ya, kakak buat ini itu gitu kan ya. Kakak dengar seminar banyak gitu kan. Kakak latih terus, kakak kayak bertempur sama iblis jujur, kayak kuat-kuatan, ngerti enggak? Lu self talk gua kayak gini, gua akan lawan kayak gini, apa kayak gitu pikirannya. Lu bilang gua super overthink dan wanita paling kuatiran, apa digituin, kayak ada yang ngomong gitu ya. Terus gue bilang, gue enggak. Tuhan dekat sama orang yang patah hati, kakak selalu ngomong kayak gitu. Tuhan suka dengan orang yang remuk hatinya, jiwanya yang remuk. Tuhan suka dan Tuhan ada di aku, Tuhan ada di sebelahku. Itu counter terus. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah ada lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kakak dilahirkan dalam kondisi keluarga
yang harus perfect. Harus perfect. Perfect bukan masalah angka prestasi, penampilan. Dulu mama saya cerita, ngajarin saya dari kecil, dari SD lah. SD, kamu sebelum keluar rumah, kamu harus berkaca apakah kamu pantas dilihat orang apa enggak. Dan itu terbentuk. Memang benar, karena memang jujur adik saya tomboy berat. Pakai rok, celana panjang segini, celana olahraga, pokoknya nggak jelas gitu modelnya. Rambut nggak mau panjang, adik saya cewek ya, potongnya cowok gitu, pokoknya ya gitu. Jadi karena dia melihat mungkin anaknya cewek dua, satunya susah diatur, satunya diem aja, cice gitu, ya udah, gua permak nih lu, gitu lah kasar kata kayak gitu ya. Nah, singkat cerita plus ditambah zaman dulu ya, ngerasa kalau orang cakep itu harus yang langsing, kurus, menarik, rambut panjang, hitam, baju putih bukan ya? Sendal bolong ya kalau rambut panjang, bajunya putih, langsing, perutnya rata, bukan perutnya bolong ya, perutnya rata. Jadi dulu tuh kakak, ini kakak cerita ya, beneran. Dari SMP itu kakak udah biasa tuh makan obat kurus, beneran. Makan jamu, minum jamu-jamu kurus SMP teman-teman. Kelas 1, bukan kuliah, aduh genit banget ya, SMP. Gambar dirinya hancur banget. Ya kalau sekarang udah berbeda, berarti udah sembuh ya. Nah, terus abis itu, ke bawah itu, sampai menikah pun itu perlu di counter terus. Minggu lalu kakak cerita ke Kak Jesi, kan abis bawa pengumuman, bener gak? Abis bawa pengumuman, terus kakak kita mau makan bakso samrat ya ke Salapas itu. Selama perjalanan dari KTC ke sana, kakak ngomong sama Kak Jesi, tahu nggak saya? Dari tadi sebelum aku naik ke pengumuman itu tuh self talk banyak banget, ngerti nggak? Iblis menuduh, ngerti nggak? Lu ngapain naik? Lu bulet? Lu ngapain naik? Diliatin banyak orang. Lu ngapain mempermalukan diri lu sendiri? Kakak sampai cerita ke Kak Jesi. Gile. Gue sampai di kursi saya duduk situ, gue itu pegang mic, gue sampai mikir, boleh gak sih mic ini gue kasih Jesi, ngerti gak? Momen itu Stevie lagi doa, udah mau kelar khotbah, kakak bisa mikir, boleh gak sih mic ini gue kasih ke Jesi, ngerti gak? Itu self talk menuduh, terus. Thanks God-nya, Tuhan baik buat hidup kakak, di kursi itu kakak bergumul, kakak bilang, Yen, kamu harus hadapin, naik, ngerti gak? Yen, kamu berharga, naik, itu semua Tuhan counter, kakak counter. Dibandingkan kakak pas bulan 3, bulan 4, itu kakak membiarkan diri kakak terjerumus jauh. Kakak menutup telinga kakak menutup mata kakak. Walaupun paginya kakak buka lagi, kakak dengar self talk datang, kakak mulai tutup lagi. Gak jelas. Kemarin minggu lalu kakak bisa naik, itu kakak jujur pergumulan berat. Dan akhirnya kakak bisa naik. How come Kak Yeni yang bisa doa berkat sebelum pandemi, doa berkat berdiri khotbah sering, bisa ngalamin kayak gitu. Iblis tidak pandang bulu teman-teman. Tapi kabar baiknya ada Tuhan kita lebih besar dan dia mengetahui apa yang kita alamin. Dia itu lebih besar, dia mengetahui. Bahkan pas kita lagi galau, kita lagi struggling, kita lagi ada self talk yang kita gak diundang, Tuhan mengetahui dan bilang, come on, jalan, hadapin, keluarkan, ngomong. Bahkan tadi sebelum khotbah aku bilang, itu yakin tuh lampu perlu nyala, gue bilang. Tanya Jerry lah, tanya Jojo ya. Tapi pas kayak udah naik ini, Tuhan bilang, you can do it. Orang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah.
Kalau saat ini kalian sedang alami semangat yang patah, mungkin hatimu sedang patah. Tapi kabar baiknya Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Kalau kalian sedang patah hati, nggak hanya pasangan, kerjaan, keluarga. Kalian ngerasa hidup kalian ngenes banget sih? Kalian ngerasa semua orang, pernah gak sih ngalamin gini? Apa kakak doang yang pernah patah hati ya? Atau enggak masalah keluarga gitu ya? Kalian sedang ngalamin sesuatu berat, ngerasa tuh kayak gak ada orang tiba-tiba kayak ngerasa gak ada orang yang nanya. Pernah ngalamin? Lu ngilang tapi gak ada orang yang nanya. Lu stres gak ada orang yang nanya. Bahkan gak ada orang yang ngeh. Padahal lagi jalan rame-rame tapi lu ngerasa alone aja sendiri, kosong. Dan lu ngerasa ya udah orang cuma mau pas gua fun, tapi pas gua lagi down, orang juga gak ngerti kok, orang juga gak peka. Kabar baiknya adalah Tuhan tuh dekat. Bahkan dia tahu. Bahkan dia bilang menyelamatkan dan bahkan dia katakan melindungi. Kalau kakak baca ayat ini, itu menguatkan kakak banget. Di saat kalian lagi ngalamin yang namanya kesendirian, kerja harus sendiri, apa-apa sendiri. Gua melulu, gua berasa kayak orang gak ada yang bantuin gue. Kabar baiknya Tuhan tuh dekat dengan kalian, dia menyelamatkan dan melindungi kalian. Hal yang sama yang sedang kakak alamin yang bulan 3 dan 4 yang itu. Kakak Tuhan mengirimkan Kak Jessie, Tuhan mengirimkan orang tua kakak untuk menguatkan kakak. Tuhan mengirimkan orang-orang sekeliling kakak untuk menguatkan kakak. Karena kakak yang double, kakak yang tutup kuping kakak yang tutup mata kakak. Kadang-kadang kita ngerasa Tuhan harus ngomong kenceng banget. Kayak ini gue gak bisa kayak ini harus ke kamar, doa, tiba-tiba Tuhan kasih blok. Gue gak kayak gitu. Tuhan tidak hanya berbicara dengan supranatural, tapi Tuhan bisa kirim orang untuk nguatin kalian. Jadi jangan berpikir, ya kan teman komsel gue yang kuatin gue bukan Tuhan. Hey, teman komsel, orang-orang terdekat kalian yang sedang menguatkan kalian itu dari Tuhan. Kalian jangan berasa sendiri. Bahkan di saat gak ada orang yang peduli buat hidup kalian, terus tiba-tiba di dalam hati kalian ada yang mengatakan, you can do it, kamu bisa. Itu Tuhan yang bicara buat hidup kalian. Di sini dikatakan bahwa Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ternyata hidup kita setiap hari mau corona, gak corona, nanti ada corona 19, 20, 21, 22, dan 23, gak tahu. Ternyata yang perlu kita lakukan hanya mendengarkan, memperkatakan, dan melakukan. Orang sukanya didengar. Hanya sedikit orang yang mau mendengar. Itu faktanya memang. Kalau kakak pernah cerita pas di IG live atau IG sharing itu ya, yang kakak lagi sakit pinggang, keceklek gitu ya. Kalau kalian tahu di situ, singkat cerita adalah itu merubah paradigma kakak untuk kakak belajar untuk mendengar Tuhan daripada mau didengar terus. Mendengar membuat kita sadar bahwa penyertaan Tuhan gak pernah habis. Tapi saat kita mengeluarkan keluhan kita ke Tuhan, terkadang yang kita katakan adalah keluhan dan hal-hal yang mungkin gak enak buat hidup kita. Dan kita membuat kita susah untuk mendengar janji Tuhan buat hidup kita. Untuk mendengar penguatan dari Tuhan itu sendiri. Kakak jadi teringat tentang kisah Samuel yang Tuhan panggil pada waktu umurnya masih 11 tahun. Kalau gak salah ya 11 tahun apa 14 tahun sekitar itu. Saat dia lagi tidur dia belum percaya Tuhan, dia cuma tahu bahwa
Ada yang memanggil dia setiap malam saat dia tidur, sekali, 2 kali, dan 3 kali. Dia selalu datang ke bapaknya. Bapak ya yang manggil aku, ini kayak bahasa sehari-harinya ya. Bukan, gitu kan. Yang kedua dia tidur lagi. Bapak ya yang panggil aku, dipanggil gitu, ada suara Samuel, Samuel gitu kan. Dia datang lagi ke bapaknya, bapak yang panggil aku ya? Bukan. Sampai yang ketiga kalinya, bapaknya bilang, coba pas ada yang memanggil kamu, coba kamu ganti dengan katakan, ya Tuhan, aku mendengar. Sejak itu dia lakukan itu. Tuhan berbicara banyak dalam hidup Samuel dan Samuel dipakai besar. Terkadang kita suka mendengar yang katanya orang kita tuh kayak gitu loh. Kita suka mendengar yang katanya menurut pengalaman orang biasanya harusnya begitu, begini gitu loh. Tapi kita jadi gak mau gitu mendengar apa yang sebenarnya Tuhan mau. Bulan 3, 4, 5 itu menurut kakak adalah bimbingan belajar terbaik Tuhan Yesus buat hidup kakak pribadi. Bukan kakak Jesse ya, pribadi. Di situ kakak belajar banyak untuk mendengar Tuhan di situasi yang gak enak. Di saat kakak udah mau mulai kerja lagi, mulai tuh kakak tahu iblis tuh menipu. Siap-siap katanya iblis, itu jelas. Siapkan lumbung yang besar untuk buat pertahanan pertama, kedua, dan 3 saat bisnismu dimulai. Katanya iblis tuh kayak menyerang gitu kan ya. Lu dokter gigi lagi, aduh mana ada yang datang. Buka mulut aja orang takut, pakai masker. Siapa yang berani? Pekerjaan yang paling dijauhin orang apa? Yang di saat lagi corona ya, saat orang menyentuh tangan, mijet ya, refleksi, aduh pengen banget refleksi ini, paling enak banget. Bayangin yang dimoi terus terus keribat, nah kita keribat ya gitu. Takut orang ya. Hey guys, ini sumbernya mulut. Udah deh, kakak udah siap-siap. Siap-siap say, itu udah mulai ketipu. Siap-siap pertahanan benteng kedua di keuangan keluarga kita. Siap-siap. Pas masuk bulan 6, kakak kaget. Jujur, ini kakak bukan sombong ya ampun. Tuhan Yesus buat apa sih kakak sombong? Ya ampun, ini kalau bukan Tuhan gak tahu deh. Yang katanya orang, bisnis kamu tuh harusnya, yang katanya iblis bisnis kamu tuh harusnya pasti 0, pasti minus. Tuhan buat rame sepanjang kakak praktek selama 8 tahun. Bulan 6, 7. Bukan sombong ya gitu, maksudnya Tuhan tuh bilang kakak, tuh kan, bukan pemikiran kamu lagi. Yang fakta yang harus kamu lihat, bukan fakta lagi yang harus kamu lihat. Tapi kamu harus melihat penyertaanku buat hidup kamu gak pernah selesai. Bahkan yang katanya orang, gak mungkin. Dokter gigi, ngapain orang datang dokter gigi? Virus. Bahkan sampai pasien datang mau makeover, smile makeover, kakak yang gak enak. Uangnya gak mau ditabung dulu, kakak bilang kayak gitu. Nanti aja, apa mau cicil aja, gak usah BCA. Di tempat kami bisa BCA ya, wah jualan nih. Kakak bilang udah pribadi sama aku gitu. Setahun, padahal gak ada cicilan setahun di klinik kakak. Pribadi, uangnya disimpan. Aku bilang gak usah dok, cash aja. 2 bulan sama dengan uang yang kakak ditipu. Balik sama Tuhan. Sampai Kak Jesse bilang, apa perlu kita gak usah terima lagi uangnya untuk kita memberkati orang itu. Speechless nih. 3 bulan kakak bergumul tentang uang itu. Gak 2 bulan, 1,5 bulan Tuhan balikin. Dan dia bilang, Kak Jesse bilang, apa perlu kita berkati orang itu? Kalian tahu itu tabungan kakak dan Kak Jesse yang lama.
Di dalamnya ada doa, di dalamnya ada air mata di uang itu. Di dalamnya ada iman, di dalamnya ada pengharapan. Mungkin yang terakhir adalah kasih. Kita harus melepaskan kasih. Tapi saya bilang sama Tuhan, apakah kasih ini yang tertinggal pada akhirnya bahwa aku harus memberikan rilis buat orang itu? Karena itu yang terbesar. Dibandingkan nominal uang yang isi iman dan pengharapan, kasih yang lebih besar. It's okay, son. Karena kita hanya meratapi fakta yang terjadi, kita hanya meratapi realita yang terjadi, kita hanya meratapi bahwa katanya orang tahun ini bakal susah ekonomi. Katanya Tuhan tahun ini merit gak bisa happy. Kata orang-orang katanya tahun ini tahun yang berat. Itu menurut dunia, teman-teman. Tapi kita punya Allah yang besar yang mengetahui, dia katakan, segala sesuatu yang terbaik buat hidupmu. Kalau kali ini kalian sedang ngalamin yang namanya susah untuk mendengar, pulang, gimana sih Kak cara mendengar? Ini hal yang kakak suka lakukan adalah pulang seperti firman Tuhan, tutup pintu kamu dan hanya kamu dan Tuhan. Cerita. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Gak hanya mendengar, kalian memperkatakan. Setiap kalian buka pintu setelah kalian berdoa, pas keluar banyak self talk datang lagi. Katakan di dalam hati kalian, I have a big God. I can do it. I'm not alone. I'm with you. Kakak sampai beli lukisannya I'm with you, itu tulisannya Tuhan ya, maksudnya Tuhan bersamaku gitu. Setelah itu kalian lakukan, gak usah takut. Dan puji Tuhannya lagi, tim kakak yang kakak udah buat klinik baru, harusnya mereka bisa dapat salary. Mereka ngomong apa? It's okay dok, kita akan nunggu dokter. Aku bilang kalian kerja tempat lain aja, banyak klinik yang butuh kan. Enggak dok, aku nunggu dokter. Please kasih tahu kami kalau udah emang mau buka, kita akan buat surat izin praktek dan kita akan tetap sama dokter. How come itu bisa terjadi? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk kami mencintai segala apa yang mau Engkau katakan buat hidup kami. Ajar kami untuk kami memiliki hati yang mau duduk tenang di bawah kaki Engkau, supaya kami sendiri yang mengalami betapa baiknya Engkau, betapa Engkau menjadi Bapa yang dekat kepada orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Dan Kau Bapa yang menyelamatkan, dijauhkan dari hal yang mungkin tidak gak enak, yang mungkin menurut manusia Tuhan mungkin ini gak enak, yang gue alamin gak enak. Tapi biar Tuhan kami mendengar bahwa Engkau berkata, aku sedang melakukan yang gak enak buat hidup kamu. Aku sedang mengalihkan sesuatu yang tidak baik buat hidup kamu. Karena aku mau melindungi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami seperti Samuel, roh Samuel, yang cepat terbangun dan mencari Engkau,
Supaya yang berbicara dalam hidup kami bukan fakta, realita, ketakutan, kekhawatiran dunia, bahkan ekspektasi kami sendiri atau enggak standar kami sendiri atau perfeksionis kami sendiri, tapi Engkau Allah sendiri yang berbicara dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Hamba-Mu siap mendengar Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Buat semangat yang patah, hati yang hancur, iman yang mulai lemah, Engkau yang bangkitkan kembali Tuhan. Buat mereka sadar dan ingat Engkau masih Bapa yang sama, yang pernah melalukan mereka Tuhan dari setiap kejadian-kejadian yang dahulu. Kau Allah Bapa yang sama. Bahkan Kau Bapa yang mendekat terus kepada orang-orang yang jatuh, yang berdosa, orang-orang yang katanya dunia gak layak, sial, apes. Engkau dekat kepada mereka Tuhan. Kau ingatkan kami Bapa, penyertaan-Mu cukup Tuhan buat hidup kami Bapa, dan Kau cukup Tuhan buat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Cek. Wow, terberkati teman-teman. Amin. Gue turut ada dengar ceritanya Cieni tentang uang itu yang beberapa bulan Cieni galauin. Dan luar biasa banget ngeliat penyertaan Tuhan ada buat Cieni dan keluarganya. Gue terberkati banget khususnya bagian tentang ketika Cieni cerita tentang gimana kita sebagai anak Tuhan harus banyak mendengarkan karena Tuhan mau banyak banget bicara buat hidup kita. Ketika kalian dengar ceritanya kayak ini tadi barusan, ketika kalian dengar ceritanya Kak Beri beberapa minggu lalu gimana Tuhan justru benar-benar nyertain hidupnya dan keluarganya selama masa-masa yang orang bilang katanya sulit ini. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang ngerasa kok Tuhan ngomong apa ya sama gua gitu kan. Mungkin belum ngedong sekarang kayak kok ngelihat orang-orang lain banyak kesaksian tentang kerjaannya, tentang keuangannya dan lain-lainnya kayak kok Tuhan baik banget sih, kok gue gak ngerasain apa-apa gitu kan. Hari ini gue percaya kalau Tuhan mau ngomong banyak sama kita tapi mungkin kadang kitanya terlalu sibuk sama diri kita sendiri. Karena honestly, maksudnya mungkin teman-teman yang kerja khususnya ngerasain gitu kan, gara-gara sekarang berubah sistem dan segala macam mungkin banyak banget gue ngeliat teman-teman yang kerjanya udah gak pakai waktu, udah gak lihat waktu dari pagi ketemu sesama corporate slave saling mengerti gitu kan. Yang udah gak ada jamnya lagi, jam lembur tuh udah gak ada gitu kan. Jam kerja udah gak ada, terus atau gak teman-teman kuliah banyak yang cerita tugasnya membludak gitu kan. Dan kadang kita ngerasa kayak gua personally suka buat alasan ke diri gua dan orang lain. Kayak bilang, aduh gue sibuk banget, kapan lagi gitu kan. Maksudnya quality time sama Tuhan. Atau kalau alasan yang gue suka buat selain menyalahkan pekerjaan yang sebenarnya harusnya gue syukuri gitu kan. Gue suka bikin alasan kalau di rumah gue tuh rame, kayak berisik gitu kan banyak orang. Terus heboh gitu, terus kayak gue sekamar sama adik gue. Jadi susah kayaknya punya waktu sendiri buat diri gue sendiri sama Tuhan gitu kan. Dan sampai kayaknya Tuhan mungkin sebel gitu yang ngeliatin gue buat alasan. Sampai one day a few weeks ago, 2-3 minggu yang lalu, kalau kalian tahu gue gak akan loading subuh-subuh atau pagi-pagi gitu kan, kayak I'm not a morning person gitu kan. Tapi beberapa minggu yang lalu gue terbangun, gue bahkan masih inget jamnya karena itu sangat langka untuk seorang Sheila. Jam 5.18 pagi, gue inget banget gue bangun, gue langsung cek HP, 5.18 terus gue yang kayak, dan gue melek seger banget. Terus itu jarang banget deh terjadi dalam hidup gue tuh kayak rekor. Terus gue kayak what am I doing, kenapa gue bangun jam segini gitu kan. Tapi tiba-tiba gue kayak langsung ngedong, oh Tuhan mau gue berdoa. Terus dan gue berdoa dan Tuhan ngomong banyak banget hal di situ. Dan sampai kayak Tuhan bilang ya udah gue bangunin lu deh pagi-pagi, lu nggak punya waktu buat gue kan, gue buat waktu buat lu. Kayak seakan-akan tuh Tuhan ngomong gitu loh. Jadi gue ngerasanya kadang tuh bukan kitanya yang kebanyakan distraction, tapi kayak kadang ya kita emang gak memprioritaskan aja. Dan ketika kita
make the time buat Tuhan bicara dan kita dengerin Tuhan mau ngomong apa. Tuhan ngomong banyak banget guys. Dan gue percaya kita mau sama-sama praktekin itu. Kita mau alamin apa yang bukan apa yang Cie ini alamin, tapi kita mau alamin apa yang Tuhan lagi mau ajarin personally buat diri kita masing-masing. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Bapa atas pelajaran yang Kau bagiin Tuhan lewat Cie ini hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau hari ini kami diingetin lagi kalau Engkau Allah yang ada di setiap langkah kami Tuhan. Bahkan ketika kami ngerasa jauh dari Engkau, bahkan ketika kami di titik terendah kami, bahkan ketika kami terlalu disibukkan sama kegiatan sehari-hari kami. Engkau Allah yang gak pernah tinggalin hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, ajar kami Tuhan jadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran. Ajar kami Tuhan jadi anak-Mu yang terus fokus dan mencari Engkau. Biar kami terus alamin kuasa-Mu, alamin kasih-Mu hari demi hari, jam demi jam. Di setiap momen dan masa dalam hidup kami. Hari ini Zil, apapun yang Kau alamin. Biar Engkau terus kemanapun Kau pergi, dimanapun Kau berada. Biar Engkau terus melangkah sebagai anak-anak Tuhan. Yang merefleksikan Yesus kemanapun Kau pergi. Biar kita semua bisa merefleksikan Yesus di pekerjaanmu, di kuliahmu, di sekolahmu, di keluargamu, di komunitasmu, dimanapun Kau berada. Biar terus ada Yesus yang terpancar nyata lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu. Hari ini pulang dengan berkat Tuhan. Hari ini sadar kalau Tuhan terus memberkati hidupmu. Mungkin bukan dengan bentuk yang kau kira, mungkin bukan dengan bentuk yang kau ekspektasikan. Tapi punyalah iman kalau Allah pelihara hidup kita. Kalau Allah terus setiap harinya tanpa henti-hentinya berkatin setiap hidup kita. Jadi dengan iman terimalah berkat itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau Allah yang begitu baik buat hidup kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday Zil.